Bapa dalam surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan di saat ini. Tuhan tolong kami supaya kebenaran ini memberkati kami. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi shalom, apa kabar? Senang sekali rasanya kita masih diberi waktu, diberi kesempatan oleh Tuhan. Baik, mari sama-sama langsung saja kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 42. Sekali lagi Mazmur 42 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendapat sebuah kiriman melalui pesan WhatsApp. Di sana dikisahkan tentang sebuah lagu yang merujuk kepada kebenaran firman Tuhan kita siang hari ini. Lagu itu berjudul As the Deer, atau kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seperti rusa rindu sungaimu. Ternyata lagu ini memiliki sejarah di balik penulisannya. Ada sebuah kisah di mana ada seorang di sana bernama Martin Jenistrom. Pada tahun 1981 merasakan sebuah panggilan mendalam ketika dia menuliskan lagu tersebut. Bapak Ibu, bukan tanpa alasan Nistrom kemudian menuliskan lagu ini, karena saat dia menuliskan lagu ini bukan dalam keadaan Nistrom ini dalam keadaan baik atau dalam keadaan yang fine gitu ya, artinya dalam keadaan yang semuanya memang good buat dia begitu. Tetapi Nistrom saat itu sedang dalam pergumulan karena beberapa kali kegagalan dia lalui di dalam hidupnya. Dan kemudian sampai dia melarikan diri dari kota asalnya menuju Dallas, Texas. Dia mencoba sesuatu yang baru di kota itu, dan di kota itu pun dia mengalami kegagalan untuk satu hal. Sehingga dia merasa Tuhan itu terlalu jauh buatnya, sehingga dia merasa tidak ada Tuhan yang menolong dalam seluruh kegagalan yang dihadapi dia hari-hari itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika dalam keadaan hati yang patah gitu ya, patah hati, putus asa itu, tiba-tiba Nistrom disarankan oleh satu dari sekian banyak temannya untuk dia berpuasa. Selain berpuasa, dia cuma disarankan ketika kamu puasa, gak makan, minum saja, begitu kan? Kira-kira begitu. Nah, kemudian Nistrom mengikuti saran temannya. Dia puasa dan dia hanya minum air. Dan Bapak Ibu Saudara, selama ia melakukan itu, barulah dalam kesendiriannya bersama dengan Tuhan dan melakukan puasa dan cuma minum air, itulah dia menemukan message dari Tuhan, sebuah pesan dalam beberapa waktu perenungan dia secara pribadi dengan Tuhan. Dia mengatakan dan menyadari bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala yang ia cari. Jadi ia merujuk pada pujian dalam Mazmur 42. Dia kemudian membaca kebenaran firman Tuhan ini, maka dia mengibaratkan dirinya seperti itu ketika dalam pencariannya, dalam seluruh perjalanan hidupnya, dia mengalami kegagalan dan kegagalan. Jiwanya menjadi begitu rapuh dan menjadi begitu kering, maka dia memerlukan kesejukan yang tidak akan dia dapatkan di luar kesejukan yang bisa diberikan melalui kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan itu setiap waktu. Maka kemudian dia menuliskan lagu ini, dan dia tentunya terinspirasi dari tulisan Raja Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur Raja Daud ini juga mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, kita juga harus memiliki rasa haus yang sama. Seperti Raja Daud selalu merindukan sungainya Tuhan, selalu merindukan kebenaran-kebenarannya Tuhan. Karena Raja Daud tahu segala sesuatu di dalam dunia itu yang dia hidupi saat itu, dia tahu tidak akan pernah bisa memuaskan seluruh dahaga hidupnya, seluruh pencariannya. Jiwanya akan tetap kosong, tetap saja dia merasa ada sesuatu yang kurang. Tapi ketika dia datang menghampiri Tuhan, merindukan Tuhan selalu setiap waktu, maka dia merasakan sebuah kesejukan yang berbeda. Demikian juga dengan pengalaman hidup dari si penulis As the
deer ini, atau seperti rusa merindukan sungaimu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu terlebih dahulu mengalami hubungan yang jauh dari Tuhan untuk dapat merasakan kehausan. Sebab merindukan Tuhan harus menjadi salah satu kebutuhan daripada setiap kita. Hargai dan muliakan Dia, Bapak Ibu Saudara, dengan kerinduan kita untuk selalu berada dekat dengan Tuhan melalui persekutuannya setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa haus, rasa rindu akan Tuhan harus menjadi bagian dari seluruh kebutuhan dalam hidup kita ini. Hal utama yang Tuhan inginkan adalah hubungan atau relationship yang begitu erat antara kita dengannya. Bapak Ibu, sekali lagi, biarlah seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 42 ayat yang kedua, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti pengalaman hidup Nistrom, kita juga akan mengalami dahaga yang mungkin melelahkan hari-hari ini. Kita akan mendapat kesejukan karena kita tahu kita datang kepada Tuhan yang tepat. Seperti Nistrom dalam pergumulannya, seperti Raja Daud dalam seluruh waktu-waktu hidupnya, dia merindukan senantiasa Tuhan, mencari air yang hidup untuk melegakan seluruh dahaga jiwanya, yaitu dengan tetap menjaga hubungan dan tetap merindukan Tuhan dalam hidupnya setiap saat. Kiranya siang hari ini mungkin engkau sudah kelelahan, mungkin engkau sudah merasakan dahaga yang amat sangat. Mari datang kepada Dia, datang kepada air itu, ya, air yang melegakan, air yang hidup itu, yang akan memberi kesejukan yang tidak akan pernah kau dapatkan di luar sana. Mungkin minum secara fisik bisa melegakan dahagamu saat ini, tapi secara roh, secara jiwa, ada yang bisa memberikan kepuasan ketika kita ada dekat dengan Dia. Kita akan rasakan sukacita, damai sejahtera yang tidak akan pernah didapatkan oleh dunia. Dunia bisa memberi tapi sesaat, tapi yang Tuhan beri adalah bersifat kekal. Ada sukacita tersendiri, ada damai sejahtera tersendiri. Sekalipun mungkin kita masih dalam gelombang, masih dalam badai yang sedang mengamuk menghantam kita, tapi biarlah kekuatan yang dari Tuhan menolong setiap kita siang hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh tetap berjalan bersama dengan Dia, dan tetaplah mata hati kita tertuju kepada Dia. Senantiasa rindukan Dia dalam hidupmu dan dalam hidup saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah menolong kami. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar boleh jadi berkat. Mari, mungkin hari-hari ini kami sedang lelah, kami sedang kelelahan, kami sedang, oh Tuhan gak tahu harus bagaimana. Tapi biarlah Tuhan Engkau tangkap hati kami, Engkau kuasai seluruh pikiran kami, supaya kami lari datang kepada tempat yang tepat, yaitu seperti rusa yang merindukan sungai, dia datang kepada aliran air. Maka kami juga akan datang kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kami, yang akan memberikan kesejukan, memberikan air yang bisa melegakan seluruh dahaga jiwa kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kami yang mendengar, kiranya Tuhan bekerja atas setiap hidup mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.